Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari ini kita akan mempresentasikan tentang media pembelajaran berbasis Google Site. Pada pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya terlebih dahulu, yaitu tantangan pembelajaran akidah akhlak. Nah, kondisi guru pada era sekarang ini itu tantangannya adalah belum mampu menguasai teknologi dengan belum menguasai teknologi berbasis digital. Harapannya mempermudahkan guru dalam menggunakan teknologi. Kita beralih ke identifikasi masalahnya terlebih dahulu. Di sini yang pertama ada metode konvensional. Pembelajaran akidah akhlak yang kita amati selama ini, identifikasi masalahnya terlebih dahulu dan nanti ada solusi inovatifnya. Yang pertama dari metodenya konvensional. Akidah akhlak bergantung pada ceramah dan buku teks. Nah, dari bergantung pada ceramah dan buku teks tersebut itu diterima di siswa atau peserta didiknya itu kurang menarik. Jadi secara keseluruhan dampak dari tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik, kita nanti diterima di siswa atau peserta didiknya itu kurang menarik dan bosan, seperti itu. Dan materi, kemudian kedua, materi mukjizat disajikan secara tekstual. Jadi tekstual dengan narasi atau dengan buku LKS saja tanpa media pembelajaran seperti digital gitu, itu sulit dikaitkan dengan nilai akhlak dalam kehidupan nyata. Pemanfaatan teknologi minim. Sekolah belum optimal memanfaatkan teknologi digital. Siswa kehilangan kesempatan belajar mandiri interaktif. Solusi yang diusulkan adalah pengembangan bahan ajar berbasis Google Site. Platform ini mudah digunakan dan tentunya gratis dan memungkinkan penyajian materi lengkap seperti teks, ada gambar, ada video. Dan nanti di Google Site ini itu mempermudah guru dalam penyajian materi, asesmen, terus ada game edukasi, terus ada seperti e-book. Jadi nanti pokoknya mudah banget, keren. Nah, di sini kita beralih pada tujuan dan manfaat penelitian. Nah, tujuannya apa sih? Penelitian ini bertujuan mengembangkan dan menguji kelayakan bahan ajar berbasis Google Site tadi untuk materi mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya, ditinjau dari validitas ahli dan kepraktisan menurut guru dan siswa. Manfaat teoritisnya apa? Memberikan kontribusi dalam pengembangan model inovasi pembelajaran agama yang adaptif dengan era digital. Manfaat praktis untuk siswa. Yang pertama, menyediakan akses belajar mandiri yang menarik, interaktif, dan relevan. Membantu siswa memahami mukjizat sebagai inspirasi nilai akhlak. Untuk manfaat praktis bagi guru, itu menjadi alternatif media pembelajaran siap pakai, membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih variatif dan bermakna. Manfaat praktis bagi sekolah menjadi bagian dari transformasi digital. Menambah portofolio media pembelajaran berbasis TIK dan model Oke, melanjutkan dari Mas Nopal, yaitu kajian
kajian teori. Kajian teori di sini saya akan membahas tentang apa itu bahan ajar, kemudian bagaimana apa itu Google Site dan bagaimana cara menggunakannya atau kelebihan kekurangannya. Terus habis itu mata pelajaran akidah akhlak, lebih ke materinya yaitu tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Selanjutnya kita akan apa itu bahan ajar? Jadi bahan ajar itu kira-kira bukan sekedar kumpulan materi atau pemberkasan kertas-kertas, namun juga bisa representasi nyata dari transformasi pengetahuan, bisa berbentuk digital ataupun konvensional gitu. Nah, kemudian kira-kira bahan ajar ini buat apa? Ya, keberadaan bahan ajar biasanya menjadi jembatan antara kurikulum yang direncanakan dengan pengalaman belajar yang dialami oleh guru atau siswa, sehingga memastikan dengan bahan ajar ini guru dan siswa itu dapat memastikan apakah pembelajaran yang disampaikan itu bisa sampai ke para siswa. Kemudian untuk Google Site, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu Google Site? Nah, jadi Google Site itu salah satu layanan gratis yang disediakan oleh Google untuk mengelola situs web mudah tanpa memerlukan kemampuan pemrograman. Ya, ini sebenarnya tinggal pencet-pencet aja, menyesuaikan kebutuhan apa yang dibutuhkan dalam kelas. Nah, kemudian layanan ini biasanya mempermudah pendidik untuk menyusun berbagai konten pembelajaran digital. Ya, seperti misalnya seperti yang dijelaskan oleh presentator sebelumnya, bisa menyediakan misalnya bahan ajar, materi, nah gitu, itu masuk ke menu home ini, materinya ini, atau mungkin asesmen ini, kemudian ada soal-soal atau kuis-kuis berdasarkan layanan yang lain, media interaktif yang lain. Kemudian selanjutnya yaitu tentang mata pelajaran akidah akhlak. Nah, sebenarnya mata pelajaran akidah akhlak itu tidak bisa kita ajarkan hanya mungkin karena membutuhkan rasionalitas dan empiris. Jadi tidak ada praktiknya, tanpa praktik. Nah, lalu bagaimana kita akan mengajarkannya? Ya, ini salah satunya kita menggunakan layanan Google Site. Nah, pada penelitian ini kita mengambil bab mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya, yang dimana mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya ini tidak bisa kita praktikkan. Kita membutuhkan rasionalitas dan empiris. Maka biasanya pembelajaran yang dilakukan itu sedikit membosankan. Jadi ya beginilah kita menggunakan Google Site. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kerangka berpikir dari penelitian ini, yaitu dari masalah ke solusi. Nah, kita harus tahu dulu nih masalahnya apa, kemudian solusinya agar kita bisa menyediakan solusinya bagaimana. Nah, berangkat dari kondisi awal pembelajaran akidah akhlak di kelas 8 SMP Jamatul Ikhwan, bukan mesti sih, tapi rata-rata guru itu melakukan pembelajaran masih menggunakan metode ceramah atau konvensional. Bahkan bahan ajarnya masih berbentuk kertas. Mungkin juga minimnya pemanfaatan teknologi digital. Sebenarnya teknologi digital di situ sudah memumpuni, ada semuanya, cuman kurang dimanfaatkan saja. Maka berangkat dari identifikasi masalah juga, siswa kelas 8 kurang termotivasi dalam mengalami kesulitan dan memahami materi mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Kemudian kita menemukan solusi dari masalah ini. Kemungkinan masalah ini bukan hanya untuk siswa aja, jadi juga guru. Berangkat dari masalah siswa dan guru, kita
memahami materi, mukjizat, dan kejadian luar biasa lainnya. Nah, sistem perancangan atau desainnya, kira-kira kita mendesain bahan ajarnya meliputi struktur atau organisasi misalnya materi, asesmen, absensi seperti itu. Kemudian ada kontennya, di setiap menunya itu ada konten, kemudian ada gambar dan video. Ini sebenarnya menyesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing ya. Kemudian ada evaluasi pembelajaran, yaitu asesmen seperti itu ya. Kemudian hasilnya terwujud bahan ajar digital berbasis Google Site untuk memahami materi, mukjizat, dan kejadian luar biasa lainnya. Jadi dari sini terciptalah produknya. Oke. Kemudian dari terciptanya produk ini dampaknya apa? Memangnya hanya ya udah ada produknya? Oh tidak, tentu ada dampaknya. Harusnya seperti siswa kelas 8 termotivasi untuk mudah memahami materi, mukjizat, dan kejadian luar biasa lainnya melalui bahan ajar digital yaitu Google Site. Jadi dari pengembangan ini diharapkan dampaknya itu mahasiswa memahami materi, juga guru itu mempermudah guru dalam mengoperasikan bahan ajarnya seperti itu. Ya mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Oke, yang selanjutnya di bab 3 membahas tentang metodologi penelitian menggunakan model EDI. Penelitian ini menggunakan model EDI, yaitu analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Yang pertama yaitu analisis, itu menganalisis kebutuhan media, karakteristik siswa, dan kurikulum merdeka untuk materi mukjizat. Kemudian yang kedua yaitu desain, perancangan konsep Google Site, itu struktur navigasi, tata letak, alurnya bagaimana, itu dan instrumen penelitian. Yang ketiga yaitu development. Ya, development itu yaitu merealisasi dalam desain menjadi produk nyata. Google Site, integrasi konten multimedia, dan validasi awal ahli. Kemudian yang selanjutnya itu implementasi, yaitu uji coba terbatas produk Google Site ini dengan guru dan siswa untuk mengukur kepraktikan Google Site ini dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan evaluasi berkelanjutan untuk menganalisis data, validasi, dan kepraktisan menentukan kelayakan produk layak untuk dilanjutkan atau tidak. Lanjutkan penjelasan dari bab 3 yang tadi dijelaskan, yaitu ada uji coba produk, di mana uji coba produk di sini untuk memastikan kualitas atau kelayakan produk, yaitu produk kita Google Site ini. Nah, uji coba produk dilaksanakan memiliki 3 tahapan untuk mengumpulkan data empiris seperti kelayakannya, kepraktisannya, dan efektivitas bahan ajar digital berbasis Google Site ini. Tahap yang pertama yaitu uji ahli. Uji ahli di sini menguji ada 2 ahli, yaitu ahli materi dan ahli media. Ahli materi kami meminta Bapak Hakiman, dosen UIN Raden Masjid Surakarta, dan untuk ahli media ada Bapak Ibu Juni Petri untuk menilai keakuratan materi, desain, dan fungsionalitas bahan ajar ini. Uji ahli ini mengecek bagaimana produk ini layak atau tidak digunakan, atau memiliki kekurangan, kemudian tambahan, atau mungkin ada kecacatan dalam penggunaannya. Kemudian yang kedua ada uji coba kelompok kecil, mengambil dari 6-8 siswa dari kelas 8 untuk menguji coba kelayakan materi ini. Kira-kira siswa cocok atau enggak, atau mungkin
kurang tampilannya atau gambarnya kurang menarik, kemudian ketika digunakan membutuhkan sinyal yang lebih besar atau tidak, itu fungsi dari uji coba kelompok kecil. Nah, hasil dari uji coba tersebut akan dievaluasi untuk uji coba selanjutnya. Yang ketiga itu ada uji coba lapangan. Uji coba lapangan ini selanjutnya yaitu setelah uji coba kecil dilanjutkan dengan uji coba lapangan menggunakan satu kelas penuh dari kelas 8 untuk mengukur keefektifan secara bersamaan. Jadi setelah yang kecil dicoba, kemudian direvisi, kemudian langsung diuji coba lapangan. Dalam satu kelas, penggunaan satu kelas, kira-kira sinyalnya nge-lag atau enggak, kira-kira websitenya loading, kemudian tidak bisa digunakan atau tidak. Nah, uji coba lapangan ini berfungsi untuk mengukur keefektifan produk dan responnya, dan ketika dalam pembelajaran digunakan dengan baik atau tidak. Selanjutnya yaitu jenis data dan analisis. Dalam penilaian RID ini kami memiliki dua sumber data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Yang pertama menggunakan data kualitatif, diperoleh dari hasil saran, masukan para ahli media, para ahli materi, kemudian data dari ahli, guru, kemudian siswa. Responnya nanti berupa berasal dari angket, tes, kemudian ada kuesioner yang disebarluaskan kepada para guru, para siswa. Kemudian data kuantitatif, yaitu menggunakan angket skala Likert, di mana siswa yang setelah menggunakan dan guru yang setelah menggunakan mengisi angka tersebut, kemudian hasil akhir dari angka tersebut kita gunakan sebagai data kuantitatif untuk kelayakan produk tersebut atau produk Google Site ini. Mungkin cukup sekian presentasi proposal dari kelompok 4 mengenai pengembangan materi mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya, kelas 8 SMP Jamatul Ikhwan Surakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.